Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, juga tamu-tamu yang datang dari luar kota. Selamat datang di ibu kota Serambi Mekah. Juga mustami radio-radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman, termasuk Masjid Raya TV yang siaran langsungnya di YouTube. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah berada di 14 Sya'ban ya. Nanti malam nisfu Sya'ban. Nisfu artinya pertengahan, separuh, tanggal 15 nisfu Sya'ban. Dan insyaallah di Masjid Raya Baitur Rahman nanti malam ada kegiatan ya. Kegiatan-kegiatan sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah dan para ulama. Yang pertama ada salat tasbih. Nah, mari ke Masjid Raya beramai-ramai. Nah, kita salat tasbih. Zaman dulu ada salat nisfu Sya'ban, ya. Tapi sekarang tidak dikerjakan orang lagi karena dalilnya lemah, malah palsu, ya, yang 100 rakaat itu, ya. Jadi ulama besar mazhab Syafi'i, Imam Nawawi ini seorang syekh yang sangat alim dalam mazhab Syafi'i, mengatakan dalam kitabnya Syarah Muhadzab bahwa salat 100 rakaat itu hari-harinya palsu. Kemudian didukung oleh seorang ulama besar lagi mazhab Syafi'i. Beliau adalah Said Bakri Syata, ya. Di dalam kitab beliau yang digunakan oleh pesantren di daerah-daerah itu juga menganggap salat 100 rakaat itu tidak ada. Jadi penggantinya para ulama dayah. Ini ilmu ini dari Abu Madinah saya tanya ya. Diganti dengan salat tasbih. Salat tasbih dianjurkan kepada seluruh umat Islam sekurang-kurangnya dalam hidupnya 1 kali saja, apalagi bisa berkali-kali. Tetapi selain salat ya, kita juga dianjurkan untuk membaca Yasin 3 kali. Dan insyaallah nanti akan dibaca Yasin. Baca Yasin. Nanti kalau mau diteruskan setelah di Masjid Raya, di rumah, jadi cukup baik juga berzikir sebanyak-banyaknya. Nah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
dan lain-lain zikirnya terus menerus kita berzikir. Berzikir itu mengingat Allah. Ya. Kita ingat Allah dengan iman-imannya supaya kita taqarrub, lebih dekat dengan Allah. Taqarrub ila Allah. Nah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain berzikir, tidak salahnya juga kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jadi bukan hanya Yasin, tapi surat-surat lain kita baca sebanyak-banyaknya Al-Quran itu. Bagi kita orang beriman, Al-Quran itu hudan, petunjuk, hudal lil muttaqin, ya. Petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kita harus berani mengatakan, berikrar, ya, kita adalah hamba-hamba Allah yang takwa. Jangan ragu-ragu, walaupun takwa itu hanya Allah yang menilai. Tetapi kita harus yakin kita bagian dari muttaqin. Tetapi kalau kita tidak yakin, bagaimana? Ada orang yang lebih tidak populer di mulutnya, tidak populer muttaqin. Yang lebih populer bagi mereka itu yang macam-macam. Saya orang modern, saya orang ini, saya orang itu. Itu kebodohan. Malah ada orang yang tidak mengenal ayat-ayat Quran. Bagi kita orang beriman, jangankan hilang satu ayat, satu alif saja tidak setuju kita. Yang diwariskan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang 30 juz itu. Didikte oleh ketika bulan Ramadan, malaikat Jibril turun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadarus, membaca ulang. Jadi Jibril menyerupai dirinya sebagai seorang Arab bersama para sahabat bertadarus di dalam Masjid Nabawi. Jadi kemudian Allah mengilhamkan kepada para sahabat menjadi al-hafidh. Di luar kepalanya 30 juz. 30 juz bisa dihafal. Beratus-ratus orang, beribu-ribu orang sampai sekarang. Bagaimana pendapat bapak-bapak dan ibu-ibu? Kalau ada orang yang mengatakan ayat-ayat Al-Quran itu tidak toleransi, ayat-ayat Al-Quran itu tidak cocok dengan zaman sekarang, misalnya, itu harus dihilangkan barang 300 ayat. Monya orang Islam pegah tak laju mati ba muka datang dengan baci. Tapi yang pegahnya isi jahanam, orang murtad, itu namanya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ini jika orang pungo, orang murtad asal neraka jahanam, pegah ke dia. Ia sarankan Pak Menteri Agama supaya reduh bahaya Quran supaya dihilangkan di Indonesia. Bagi kitanya jihkan li mupungo bi kan. Kaji kebui. Kata baca bah ni. Ya. Lalu pergi ke kafe kaji ke pendeta. Bekah ya urusan dengan agama kamu. Kah agama roh, kah agama sembah-sembah patung. Islam pun. Teman Kristen je ke pendeta. Awak Indonesia Timur. Kalau enggak salah daerah Maluku lah. Kemudian menjadi guru di pesantren Az-Zaitun Jawa Barat.
kemudian bangkrut mungkin, hana libut, ija pendeta ayat cakap, kita mong de Kristen, tapi ane jih tetap dalam Islam, alhamdulillah, ane jih tetap dalam Islam. Orang-orang seperti itulah yang oleh negara berhak menindak, menghukum, memasukkan dalam penjara orang-orang seperti itu. Karena mengganggu agama mayoritas, agama Islam. Kita sepakat, kita harapkan kepada Presiden dan Menteri Agama supaya menangkap pendeta Saifuddin Ibrahim itu, mencobloskan dalam penjara. Karena ya jampu-jampu urusan agama ada. Nyen Al-Qur'an yang kaki jamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Dan kami, kata Allah, yang memeliharanya. Tidak bisa. Jangankan lertuh ayat yang diminta oleh pendetanya, satu huruf saja tidak boleh hilang. Allah sudah menjamin. Dan masih banyak manusia yang hafal Quran, mungkin ratusan ribu di seluruh dunia Islam. Tidak bisa didikte-dikte, tidak bisa dihilang-hilangkan. Di zaman Rasulullah saja, dalam perang Uhud, syahid 70 orang itu semua al-hafid, 30 juz. Rasulullah al-hafid, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali al-hafid, Hasan dan Husain al-hafid. Banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah al-hafid. Begitu juga sahabat-sahabat wanita, jadi al-hafid semuanya. Tidak bisa. Jadi pikiran-pikiran pengoyan harus bekna di Indonesia yo. Ya ayu lili ayat Qur'annya bekna. Maka di malam nisfu Sya'ban kita katakanlah kita mulai dengan Yasin. Kemudian terus tanggal 16, 17, 18 sampai menjelang puasa. Mudah-mudahan kita bisa menamatkan satu kali. Kita baca mulai dari surah Al-Fatihah 15 hari lah, ya. Tapi yang qari-qari itu imam-imam kita ini kadang-kadang 2 kali 3 kali tamat. Saya baru dianjurkan oleh imam kita Tengku Abdul Manaf supaya semua kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran mulai nanti malam. Tidak mesti nanti malam, mulai sekarang aja boleh. Jangan putus-putus sampai tamat. Sampai tamat sebelum Ramadan masuk sudah kali tamat. Di bulan Ramadan itu, ya mungkin kita orang sibuk, ya, sekurang-kurangnya harus 2 kali tamat. Ya. Kita wajar malu, harus malu. Kari-kari kita sekarang, adik-adik kita yang al-hafid, itu sampai 4 kali, 5 kali tamat. Begitu gairah mereka membaca Al-Quran. Kalau imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau menamatkan bulan suci Ramadan itu 60 kali. Coba dibayangkan. Bagaimana beliau baca bisa 60 kali? Artinya sehari 2 kali tamat. Sehari semalam 2 kali tamat. Jadi bagi kita aneh, tapi bagi orang yang sudah begitu mencintai Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, banyak salatnya, itu tidak aneh. Tidak aneh. Jadi Al-Quran bagi mereka itu halawatul iman. Jadi kuih yang sangat lezat. Ibarat kuih yang sangat lezat. Bacaan yang sangat lezat. Sangat lezat, dibaca terus.
dalam tidur pun dibaca, dibaca terus, dalam salat dibaca. Tidak ada sedikit pun lupa dengan Al-Quran. Di samping dibaca, juga tahu artinya dan tafsirnya. Jadi Imam Syafi'i misalnya serba all round, serba bisa, bukan hanya ilmu tafsir, ya, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu akhlak, ilmu-ilmu lain. Maka kitab beliau Ihya Ulumuddin, ya, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, itu belum mampu ditandingi oleh ulama yang lain, baik sebelumnya maupun sesudah beliau. Ihya Ulumuddin itu sangat tebal. Memang di dalamnya, kata peneliti, ada hadis-hadis lemah, hadis-hadis dhaif, ya. Sebagai manusia wajarlah. Tetapi murid-murid beliau, ulama-ulama penerus beliau telah memindahkan, membuat catatan kaki, ini hadis dhaif, ini hadis lemah. Yang jelas kitab Ihya Ulumuddin masih unggul. Memang langka, ya, langka. Saya memilikinya, saya beli di Kuala Lumpur. Oh, itu Ihya Ulumuddin, ya. Sudah dialih aksara, dicetak di Kuala Lumpur. Yang menarik, ya, penterjemah dari bahasa Arab kepada bahasa Melayu itu ulama Aceh. Namanya Profesor Dr. Ismail Yaakob, ya, zaman dulu, masa-masa zaman Daud Berih dulu. Kenapa kita katakan zaman Daud Berih? Karena ketua pusat itu kan Daud Berih, sekretaris umumnya itu beliau, berarti di zaman itu. Dan terakhir Profesor Ismail Yaakob itu dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan meninggal di Jakarta. Kalau nggak salah beliau itu orang Tanah Luah, Aceh Utara, ya. Begitu kita dengar. Luar biasa. Cuma bahasanya tidak selancar bahasa Indonesia sekarang, ya. Tidak dirubah sebagaimana beliau terjemahkan, begitu dicetak ulang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam nisfu Sya'ban juga bagus kalau sedekah, bersedekah. Kepada siapa? Tentu kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang fakir miskin, anak yatim, itu yang paling utama. Juga boleh diberikan kepada orang-orang yang guru ngaji, ya, guru ngaji, orang-orang yang di depan agama. Nah, pilih yang miskin-miskin, ya. Kebiasaan seorang guru saya tidak berani menyebut namanya karena beliau bilang tadi sama saya tadi siang kemarin, jangan sebut nama saya, jangan sebut. Tapi kebiasaannya begitu, kebiasaan saya begitu katanya. Kebiasaan beliau kalau sudah nisfu Sya'ban tanggal 16, 17, 18 sampai habis bulan sampai masuk Ramadan, dalam mobil beliau itu penuh dengan kain sarung, peci hitam, peci haji, banyak sekali. Terkejut saya lihat dalam mobilnya. Mau dibawa kemana ini? Kita pikir mau dibawa pulang ke kampung atau apa? Bukan.
beliau keliling Banda Aceh ini dari kampung ke kampung. Beliau melihat orang-orang yang pantas diberikan dikasih satu kain sarung, peci, dan diamanahkan mohon digunakan di bulan suci Ramadan untuk beribadah. Itu cara beliau. Ya. Bukan orang bodoh beliau, profesor doktor. Tapi jangan sebut nama saya. Nanti saya jadi ria. Waduh, memang cemburu kita cara-cara beliau itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat urutan bulan sekarang ini bulan 8 ya. Jadi Sya'ban ini bulan 8. Ramadan nanti itu bulan 9 dari bulan Qamariyah atau bulan Arab, bulan Islam. Jadi kita akan masuk bulan suci Ramadan itu dengan hati yang bening, dengan hati yang bersih. Ya. Cara-cara beribadah kita sudah punya ilmu, cara berpuasa, cara bersedekah, cara taharah sudah punya ilmu. Lalu kita beribadah, yang penting niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu dengan niat. Jadi niat lillahi ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunat. Jadi niat lillahi ta'ala. Kita gunakan sebaik-baik waktu di bulan suci Ramadan untuk taqarrub ilallah. Kita harus ingat ya, Allah akan melipat gandakan pahalanya ya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Juga di bulan suci Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Bulan suci Ramadan itu bulan ada satu malam yang sangat mulia, Lailatul Qadar. Ya Allah ya, maka kita berdoa, Allahumma barikhna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ya. Kita berdoa kepada Allah supaya kita sampai ke bulan Ramadan ya. Jangan kita mati sebelum Ramadan. Kalaupun Allah mengambil nyawa kita sebelum Ramadan, itu juga urusan Allah. Tetapi ya Allah, matikanlah kami di dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.